Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Sofina, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bat 1, Rombel 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001242199. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SDI Raminara, dengan materi pembahasan iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum
ingat kemarin materi yang minggu lalu? Masih ingat? Ya, minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa coba? Masih ingat? Dila? Iman kepada Allah. Ya, yang pertama kemarin itu iman kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk Dila. Nah, sekarang yang kedua hari ini coba rukun iman ada berapa rukun iman? Rukun
menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Berikut 10 malaikat beserta tugasnya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Qudus dan Ruhul Amin. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah, contohnya hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israil dijuluki sebagai malaikat maut. Malaikat Munkar berpasangan dengan malaikat Nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. 1. Selalu bersifat jujur. 2. Suka menolong. 3. Selalu berperilaku baik. 4. Selalu berusaha menjadi lebih baik. 5. Berusaha menjadi anak yang bertakwa. 6. Ingat Allah saat hendak berperilaku tercela. 7. Bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Baiklah anak-anak, kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah lihat video di papan tulis tadi itu? Sudah kalian pahami? Ya, sebelum kita ada pekerjaan refleksi. Sekarang kita nyanyi 10 malaikat Allah. Ya, sekarang berdiri. Semua berdiri.
penjaga pintu neraka. Ridwan, penjaga pintu surga. Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Ya, bagaimana teman-teman? Benar atau bagaimana jawaban dari kelompok 2? Benar. Benar semua? Benar. Ya, tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, Salut. Salut, salut. Salut. Ya. Sekarang silakan duduk untuk kelompok 2.
tiga. Yaitu tentang apa? Iman kepada Iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah.